Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview produk cordless terbaru dari HNL. Ini adalah mesin grass trimmer cordless atau alat potong rumput dengan tenaga baterai. Tipenya adalah HLCGC 3512 18V di belakangnya. Berarti menggunakan baterai 18 volt atau 20 volt. 18 atau 20 bang, sama aja ya teman-teman ya, tergantung produsen mau pakai 18 atau 20 volt ya. Karena kalau 18 volt itu adalah tegangan terendahnya pada saat dia baterainya low ya, kita tes menggunakan voltmeter maka angkanya menjadi 18 volt. Tetapi kalau baterainya full, kita tes menggunakan voltmeter angkanya menjadi 20 volt. Jadi sama aja ya, tergantung produsen mau pakai angka 18 atau angka 20. Nah, langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk, dus berwarna biru khasnya HNL, ada merek dan tipenya di sini, ada gambar produknya, ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Jaminan spare part ya, 100% lengkap dan berkualitas, lalu ada sosial media dari mesin HL, ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Jadi kalau kalian mau tahu informasi seputar produk HNL bisa kunjungi untuk Instagram atau YouTube atau Facebooknya, sosial media mereka pokoknya ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka, kita lihat isi di dalamnya. Oh, ini dia ya. Kita dapat adaptor charger, lalu dapat baterai. Baterainya ini 18 volt dan 1500 mAh. Kalau kita lihat jenis baterainya ini sama dengan baterai dari mesin Chainsaw yang kemarin udah kita ulas ya teman-teman ya. Jadi bisa power share. Lalu ada berbagai macam aksesorisnya di sini. Ada pisau, ada kunci-kuncinya. Lalu dapat blade juga yang model seperti ini ya, circular blade untuk motong yang keras-keras pastinya. Nah, ini nih. Kartu garansi dari HNL. Jadi untuk setiap produk HNL, garansinya mendaftarkannya dengan cara scan barcode yang ada di sini. Tidak perlu lagi kirim-kirim kartu garansinya ya teman-teman ya. Garansinya adalah 6 bulan, terhitung dari tanggal pembelian. Oh, lamanya 2 tahun ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk service centernya ada di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Tulungagung, Kupang, dan Bekasi. Jadi ada di beberapa kota besar Indonesia. Lalu ini dia untuk mesinnya ya. Cakep ya. Itu aja ya yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality, yang pertama housing dari baterai. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kualitas dari material bahan plastiknya ini sama seperti produk generic pada umumnya ya teman-teman ya. Wajar, harganya juga murah. Tetapi untuk finishing rapih. Finishingnya rapih ya. Tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Oke lah pokoknya. Lalu handle-nya nih. Nah, ini juga sama, tetapi ini tebal ya, ini kokoh. Nih bisa dilihat ya, tebal teman-teman. Jadi nggak takut gampang patah ya. Lalu untuk blade-blade-nya ya, untuk pisaunya ya teman-teman ya. Nanti kita akan langsung uji untuk memotong. Apakah ini bisa digunakan untuk kerja atau tidak, nanti kita lihat sama-sama. Mesin utamanya nih ya, ini bodi utamanya kurang lebih seperti ini. Nah ini kelihatan banget ya untuk produk generiknya ya teman-teman ya. Nih bisa dilihat ya. Untuk finishing sih ini, wih ada lalat. Untuk finishing sih lumayan lah. Kalau dibilang rapi ya enggak, dibilang nggak rapi ya juga enggak ya, lumayan. Nih cetakannya nih ya, bisa dilihat ya. Tetapi ini masih ada yang melebar-lebar di sini nih. Jadi kalau kena kulit kurang nyaman ya teman-teman ya. Untuk gagang utamanya ini adalah besi stainless. Stainless udah anti karat ya. Lalu ini dia untuk dinamo mesinnya nih ya. Nih bisa dilihat ya. Lumayan lah. Kalau kita lihat harganya sih ya nggak bisa komplain ya, nggak bisa berharap terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke, kita rakit dulu ya. Oh ya, selain kita dapat pisau sirkular dan juga pisau yang panjang seperti ini, 2 buah ya ternyata ya untuk pisau panjangnya. Kita juga dapat pisau yang plastik ya. Nih, dapat 5 buah nih. Jadi nggak pelit nih HNL ya teman-teman ya. Dikasih pisaunya lumayan banyak. Oke, sekarang sudah dirakit ya. Gampang pokoknya cara ngerakitnya, tinggal baca buku petunjuk penggunaan. Dan untuk fitur yang pertama di sini ada blade protector. Jadi untuk melindungi blade-nya dari media yang keras ya. Ini bisa dilipat juga. Kalau tidak diperlukan bisa dilipat. Lalu di sini ada blade cover. Berikutnya untuk kepalanya ini bisa kita adjust ya posisinya ya teman-teman ya. Caranya gampang, tinggal tekan saja tombol yang ada di sini.
Nah, posisinya bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal disesuaikan saja. Lalu berikutnya bisa di-extend ya. Nah, dengan cara menekan tombol yang ada di sini, sudah quick release. Untuk memendekkannya lagi, tinggal tekan lagi tombolnya ya teman-teman ya. Nah, gampang. Lalu ada handle tambahan, memasangnya juga gampang dan bisa kita adjust juga posisinya ya dengan cara mengeratkan dan mengendurkan drat yang ada di sini. Lalu berikutnya di sini ada triggernya yang sudah dilengkapi dengan safety lock ya. Jadi kalau kita tidak tekan safety locknya, maka triggernya tidak akan bisa ditekan. Oke, itu aja untuk fiturnya ya teman-teman ya. Dan ada satu nilai plus ya teman-teman ya. Untuk baterainya ini sama dengan baterai Chainsaw yang kemarin udah kita ulas. Jadi kalau dimasukin langsung bisa masuk dan bisa menyala ya teman-teman ya. Jadi bisa power share antara baterai grass trimmer dan juga Chainsaw-nya. Dan untuk nama tipe dari baterainya ini, saya nggak tahu ya tipenya apa ya teman-teman ya. Nih, bisa dilihat aja untuk slotnya, bentuknya petak seperti ini ya. Bentuknya seperti ini ya. Saya nggak tahu tipenya apa. Kita akan langsung uji spesifikasinya ya. Untuk chargeran, yang pertama kita lihat berapa output yang dihasilkan. Mengecas ya, warna merah. Oh, 33,8 watt. Mantep nih. Untuk brand generik, ini termasuk cepat ya. Untuk chargerannya. Kita tunggu baterai sampai full. Oke, untuk baterai sudah full, lampu indikator sudah berwarna hijau, dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterai 1500 mAh dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit. Jadi lumayan cepat ya. Sekarang kita akan ukur RPM. RPM-nya di angka 9.759 RPM. Dan untuk bobotnya, include dengan baterai yang kita dapatkan pada paket pembelian di angka 1,58 kg. Kita bulatkan menjadi 1,6 kg ya. Untuk uji performa di sini kita akan memotong rumput yang lumayan lebat ini ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan pisau yang panjang, yang dari material bahan besi ya. Kita akan lihat sama-sama di sini untuk performa dari mesinnya. Keunggulan menggunakan mesin potong rumput yang pakai baterai adalah yang pertama ringan ya, ringan untuk bobotnya. Yang kedua tidak berisik. Jadi ini tidak mengganggu di telinga untuk suaranya, sangat-sangat halus. Nah, kalau menggunakan pisau yang material bahannya logam, hati-hati kena benda yang keras ya. Seperti dinding-dinding seperti ini, hati-hati. Jadi harus pakai perasaan. Karena kalau kena benda yang keras, ini kan pisaunya tidak sama seperti pisau yang menggunakan mesin yang pakai BBM ya teman-teman ya. Ini pisaunya lebih tipis. Jadi kalau kena benda yang keras itu rentan rusak pisaunya. Nah, karena mesin ini dilengkapi dengan fitur pelindung pisau, jadinya kalau kita memotong rumput yang nempel tembok seperti ini, lebih aman ya. Sekarang kita akan memotong, ini pohon-pohon kecil ya, yang batangnya itu masih batang-batang muda. Kita akan babat juga nih.
Sekarang kita akan memotong rumput yang lebih tebal dan lebih lebat lagi. Ini ada campuran pohon-pohon muda ya, batang-batang muda. Kita akan babat. Nah, tadi barusan kena sisa hebel ya teman-teman ya. Untungnya bukan batu keras. Kalau batu keras jelas untuk pisaunya pasti akan kalah. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Pada bagian bawahnya ternyata banyak benda-benda keras seperti batu, hebel gitu ya. Jadi ini harus hati-hati nih. Kita tidak bisa langsung main babat bawah, jadi harus bertahap untuk membabat rumputnya jika situasi medannya seperti ini. Nah, ini kalau kalian menanyakan, Bang, apakah bisa dipasang pisau senar? Jawaban saya sih enggak ya. Di paket pembelian kita tidak mendapatkan dudukan untuk pisau senar. Tetapi jika kalian jago modifikasi, ya bisa aja ya dimodif agar bisa dipasangkan pisau senar. Tetapi kalau plug and play nggak bisa. Untuk performa baterainya juga cukup memuaskan menurut saya. Ini saya sudah memotong kurang lebih 30 menitan, tetapi untuk baterainya masih ada ya. Dan untuk tenaga dari mesinnya juga masih powerful. Jadi digunakan untuk memotong masih enak. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin grass trimmer dari HNL, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari mesin grass trimmer cordless ini adalah 500 ribuan saja ya. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk kesimpulannya pada saat saya gunakan untuk bekerja tadi, dari segi build quality tidak ada masalah ya teman-teman ya. Enak-enak aja digunakan untuk bekerja, tetapi untuk finishingnya nih, finishingnya kurang rapih. Masih ada yang melebar-lebar, masih ada yang renggang-renggang, jadi kurang enak dipandang mata.
Namun mengingat harganya yang hanya 500 ribuan, ya nggak bisa nuntut banyak ya teman-teman ya. Jangan pula kita bayar 500 ribu tapi berharap kualitas material bahan dan finishingnya sama dengan brand global yang harganya jutaan. Jelas ya nggak masuk ya teman-teman. Selanjutnya untuk fitur, semuanya bekerja dengan baik, tidak ada masalah untuk fiturnya. Dan fitur yang ada pada alat ini tidak sekedar gimmick-gimmickan ya, jadi semuanya berfungsi dan gampang untuk dioperasikan. Untuk spesifikasi, chargernya lumayan cepat ya, mengisi baterainya itu dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit. Dan untuk baterai saya rasa juga sudah sesuai kapasitasnya 1500 mAh. Namun untuk RPM-nya tidak sesuai dengan spek tertulis. Spek tertulis di angka 15 ribuan, tetapi pada saat kita uji tadi di angka 9.700-an. Apakah mengganggu Bang? Apakah bermasalah untuk RPM-nya Bang? Hanya 9.700-an. Nah, kita langsung masuk ke performanya. Untuk performa sama sekali tidak mengecewakan ya teman-teman ya. Memotong rumput yang lumayan tebal dan lebat, tidak ada kendala sama sekali. Jadi RPM 9.700 saya rasa bisa digunakan untuk bekerja dengan baik. Dan kalau digunakan untuk memotong batang-batang muda, saya rasa masih bisa ya. Batang-batang yang masih hijau masih bisa. Karena di paket pembelian kita juga dapat pisau sirkular. Namun kalau batangnya udah keras ya bukan ini alatnya ya teman-teman ya. Pakai golok atau pakai chainsaw sekalian. Karena bukan inilah alat untuk memotong batang-batang yang keras. Dan ekspektasi kalian jangan juga menyamakan mesin grass trimmer cordless ini dengan mesin grass trimmer yang menggunakan motor BBM. Ya jelas beda ya teman-teman ya, beda peruntukan. Dan untuk grass trimmer seperti ini peruntukannya untuk rumahan ya, untuk taman-taman rumah atau untuk lapangan kecil. Kalau sudah lapangan besar ya bukan alat seperti ini yang kita butuhkan, beda lagi ya. Oh ya, yang saya notice adalah baterainya nih. Ini baterainya lumayan awet ya teman-teman ya. Kita memotong nonstop 30 menit, baterainya masih bertahan ya. 30 menit kan sebentar Bang. Kalian belum nyobain kali ini. Menggunakan alat seperti ini 30 menit nonstop itu lumayan pegel loh tangan kalian ya teman-teman ya. Dan untuk 30 menit itu saya rasa juga udah, kalau nonstop nih ya, udah lumayan lama lah ya. Udah lumayan awet untuk baterainya. Jadi dengan harga 500 ribuan dapat alat seperti ini udah mantap sekali menurut saya. Apalagi ada garansi resmi dari HNL. Dan ada undian berhadiah ya. Setiap kalian beli produk HNL, jangan lupa ikuti undian berhadiahnya. Mana tahu dapat motor yang harganya 30 jutaan kan lumayan ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.